Halo, balik lagi di Katalk bareng saya Ando, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa sih grid modul arsitektur untuk CAD itu sebaiknya ada pada pecahan 60 cm. Nah, mari kita lihat pola ini. Ini adalah pola yang biasa saya temui pada saat melihat bagaimana caranya arsitek merancang. Pertama, mereka biasanya akan membuat konfigurasi massa, apakah kotak, segitiga, bulat, dan lain sebagainya. Lalu, mereka akan memasukkan pola ruang, memberikan dimensi antar ruang, dan pada akhirnya, mereka meletakkan furnitur. Nah, di CAD, kita mencoba untuk membalik ini. Jadi, setelah kita memiliki massa, furnitur dulu yang dimasuki, lalu kita berikan dimensi, dan akhirnya membuat pola ruang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat diagram ini. Apapun yang arsitek buat itu adalah sebuah lingkungan binaan ya. Dan lingkungan binaan ini baru akan berfungsi dengan baik bila di dalamnya ada aktivitas. Dan aktivitas yang menjalaninya adalah manusia. Apapun aktivitasnya, manusia akan membutuhkan furnitur. Seperti apa? Misalnya, kita mau makan, maka kita pasti membutuhkan meja dan kursi. Begitu juga saat kita mau belajar ya. Atau misalnya kita mau mandi, kita mungkin membutuhkan shower box dan kita membutuhkan water closet atau wastafel. Semuanya tentang furnitur. Nah, furnitur itulah yang nantinya akan membuat sebuah ruangan, dan ruangan akan menjadikannya menjadi sebuah suasana. Dan suasana itulah yang membuat sebuah lingkungan binaan itu dapat berfungsi dengan baik. Oke, mari kita sekarang masuk kepada inti. Kenapa sih pecahannya sebaiknya ada di 60 cm? Bisa jadi kelipatannya seperti 1,2, 2,4, atau kalau misalnya butuh yang lebih kecil, itu kita bisa menggunakan pecahannya seperti 30 atau 15, bahkan 45. Nah, mari kita lihat diagram ini. Ini adalah dimensi manusia. Kita bisa melihat ketinggian rata-rata orang standar, laki-laki dan perempuan, begitu juga dengan lebar pinggul ya, dan hal lain sebagainya. Secara tidak sadar, semua furnitur yang ada di pasaran itu ternyata terdesain untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Seperti misalnya meja makan. Untuk 4 orang, 6 orang, atau 8 orang, kita bisa melihat bahwa dimensi yang mereka gunakan ada pada kelipatan tersebut. Yang 4 orang, 1,2 kali 0,9. Yang 4-6 orang ada di 1,5, 0,9. Yang 6-8 orang ada di 1,95 dan 90 cm. Yang hampir semuanya itu ada dan bisa dibagi pada kelipatan dan pecahan 60 cm ya. Begitu juga dengan kursi yang terdesain. Memang tidak fix ya di 60 cm, tapi mendekati. Di sini 56 dan ke belakang 65. Lalu meja kopi, diameter lingkarnya 60 cm. Sofa, kedalamannya 60 cm. Meja belajar, ukuran mejanya ada di 60 kali 120. Begitu juga dengan kitchen set. 60 cm, 45 cm, hampir semuanya berkutat pada angka demikian. Nah, ternyata tidak selesai sampai furnitur saja. Bila kamu pergi ke toko bangunan, pesan GRC, pesan plywood atau multiplex, pesan kaca, yang ada pada pasaran biasanya juga ada pada kelipatan 60 cm, yaitu dengan dimensi 1,2 kali 2,4. Nah, ada kaca yang lebih lebar dari itu, misalnya 3 meter, 2,5 gitu sebenarnya ada aja, tapi kan kita harus pesan khusus gitu. Begitu juga dengan keramik ya, 60 cm, 45, 30, 90, semuanya mendekati itu. Nah, oleh karena itu, mungkin akan jauh lebih baik bila desain kita mengikuti apa yang ada di pasar, jadi semuanya itu dapat terlingkup dengan baik. Nah, mari kita coba aplikasikan semua data yang kita punya ini kepada bangunan yang akan kita desain. Bagaimana cara kita membaginya kepada masa bangunan yang telah kita punya? Oke, kita akan lanjutkan. Ini adalah sebuah contoh rumah sentul yang kita bahas pada video Katalk sebelumnya, yaitu workflow mendesain anti lama. Jadi bagi kamu yang belum nonton dan
kenapa bisa masalahnya seperti ini, kamu bisa nonton video sebelumnya dulu ya, sebelum kita akan bahas kelanjutannya pada video ini. Di video ini kita akan bahas bagaimana caranya kita membelah-belah ruangan dengan meletakkan furnitur lebih awal dan juga membagi sebuah banyak ruangan dengan kelipatan angka 60 cm tersebut. Nah, pertama, setelah kita memiliki masa, yang kita perlu lakukan adalah mencari angka 6 pertama. Kebetulan side-nya di sini hanya 11, artinya 1 harus kalah nih, makanya kita cari dulu 6 pertama. Begitu juga dengan panjangnya. Berapa sih panjangnya idealnya kita taruh? Di sini kita letakkan saja dulu yang kira-kira bisa dibagi. Jadi kamu bisa letakkan 9, bisa letakkan 12, 15, 18, taruh saja dulu. Nanti detailnya baru akan terjadi pada saat furnitur itu sudah kita masukkan. Nah, berikut juga kita juga bisa di sini letakkan dulu di mana kira-kira sirkulasi vertikal. Nah, di situ adalah area ungu yang mungkin kita tidak bisa letakkan furnitur di dalamnya. Jadi kita letakkan di area putihnya saja. Nah, setelah itu kita karena sudah tahu di mana kita meletakkan ruang keluarga atau enggak ruang dapur dan lainnya, kita letakkan justru si furniturnya itu. Misalnya di ruang keluarga, kita akan memberikan suasana di sana orang bisa duduk santai, 1 sofa besar dan 2 sofa couch. Kita taruh di situ. Berikut juga dengan mau ngapain nanti di sana? Mau nonton TV misalnya, ya letakkanlah TV di situ. Kalau misalnya ruang keluarganya nggak ada TV tapi mau diganti sama tempat bakar-bakar atau enggak tempat penghangat ya, letakkanlah di situ fireplace dan lain sebagainya. Jadi semua kebutuhan yang kita butuhkan pada ruangan justru kita taruh dulu yang majornya gitu. Kalau misalnya kayak vas bunga gitu itu nggak usah lah, nanti aja. Nah, berikutnya juga tentang dapur gitu. Banyak sekali presiden tentang dapur. Mau seperti apa suasana yang kita berikan? Apakah dapur U, dapur L, dapur U-shape, dan lain sebagainya. Nah, kita letakkan bagaimana caranya mereka mau memasak. Apakah tempat cucinya ada di island atau enggak? Taruh dulu tuh di situ. Lalu bagaimana dengan makannya? Apakah mereka makan di bar atau mereka duduk sendiri? Taruh saja dulu seperti itu. Nah, setelah kita meletakkan furnitur-furnitur yang kita ingin gunakan dan kita butuhkan terhadap bangunan, baru di situ kita buat garis imajiner untuk membagi ruangan-ruangan tersebut. Misalnya, ruang tamu sama kamar tamu kita mungkin akan pisahkan. Berapa dimensinya? Oke, ruang tamunya kita kasih 2,7 aja deh. Nanti kalau misalnya masih kurang, kita bisa majukin ke depan karena dia posisinya ada di depan, bisa cantilever lah gitu. Atau lanjutnya, misalnya ruang tamunya, kita mungkin letakkan ya standar hotel deh 3 meter. Dan berikutnya ya, misalnya 1,5 buat WC, buat tangganya 2,4 deh biar enak. Lalu sisanya buat ruang keluarga. Cukup? Kalau cukup ya sudah, kalau misalnya kurang cukup, besarkan lagi saja gridnya. Nah, untuk ke kanan dan ke kiri, di sini kita bisa bagi mereka dengan mana area yang dibutuhkan untuk ruangan, mana area yang dibutuhkan untuk sirkulasi. Nah, baginya sama, karena manusia lebarnya kurang lebih 60 cm, kira-kira di situ mau berapa orang nih yang lewat di selasarnya? Apakah 1 orang atau 2 orang? Kalau misalnya 1 orang, dimensi manusia 60 cm, biar lebih nyaman kali 2 aja, 1,2. Begitu juga dengan kalau misalnya 2 orang, ya udah tambah lagi 1 buat kenyamanan. Jadi 1,8 untuk selasar, seperti itu. Nah, dengan begitu kita bisa membagi ruangan itu menjadi lebih efektif. Pada kasus ini, saya membagi ruang-ruang utama di 4,2, sedangkan selasarnya 1,8, jadi pas 6 meter. Nah, sedangkan sisa yang 5 meter tadi itu ditaruh untuk ruangan yang semi-service, semi-private juga, yaitu kitchen pantry dan alfresco dining. Nah, lalu apa gunanya garis imajiner ini? Garis imajiner ini gunanya untuk membagi ruangan tersebut agar kita tahu dulu dia harus terpisah. Tetapi terpisahnya pun itu nggak mesti harus selalu dengan dinding masif ya. Nah, kita bisa mendetailkan dia seperti ini. Misalnya living room,
karena kita sudah tahu suasana yang mau kita berikan, yaitu adalah suasana terbuka, misalnya seperti itu, berarti artinya pemisahnya kepada ruangan taman ya tentunya pasti adalah jendela kaca misalnya seperti itu, atau pintu lipat kaca agar dia menjadi bersatu dengan alam. Lalu pemisahnya bagaimana dengan tangga? Apakah dibiarkan? Pada kondisi ini saya menggunakan kisi-kisi, jadi nggak mesti harus selalu dinding. Begitu juga dengan guest room dan guest bedroom ya, kalau itu jelas ada perbedaan aktivitas yang sangat besar. Yang satu nongkrong, yang satu tidur gitu, itu nggak bisa kita kasih kisi atau apa, jadi harus kasih dinding masif. Nah, tapi ada juga ruangan-ruangan yang mereka sebenarnya secara fungsi berbeda, tetapi tidak perlu dipisahkan dengan dinding atau partisi. Misalnya seperti kitchen pantry dan alfresco dining ini. Mereka ya sudah bareng-bareng saja, walaupun mereka berbeda fungsi. Nah, garis imajinernya ya kita taruh dan dia bisa menjadi grid struktur tersebut. Nah, dengan begitu nanti untuk pembagian structure, pembagian furnitur, sirkulasi, dan aktivitas lainnya itu bisa menjadi lebih nyaman dan menjadi lebih efektif. Nah, kira-kira begitulah caranya. Jadi bukan membuat ruangannya dulu, mengkotak-kotakannya dulu, tapi justru memberikan furniturnya di awal, lalu membuat garis imajiner untuk pembagi ruang, baru pada akhirnya dikandangin tuh semua furnitur itu dengan pemisah ruang. Bisa jadi kaca, bisa jadi partisi, atau tentu bisa juga dinding seperti itu. Oke, demikianlah video pada kali ini. Kenapa kita menggunakan dimensi atau pecahan yang bisa dibagi ke 60 cm. Tentunya hal yang tadi ya, agar menjadi ruangan lebih nyaman dan juga semua ruangan bisa menjadi lebih efektif. Terima kasih.